Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrawanti dari kelas PBS 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Agus Salim. Baiklah, di sini yang pertama ada hitung rasio likuiditasnya. Yang pertama, current ratio. Nah, di sini rumus dari current ratio ada total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancar. Adapun syarat dari current ratio yaitu current ratio baik jika rasionya lebih dari 2. Pada tahun 2020 current ratio total aktiva lancarnya bernilai sebesar 89.255.869.618 rupiah dibagi dengan total hutang lancarnya sebesar 2.898.426.040 rupiah. Total aktiva lancar dan total hutang lancar dibagi dan hasilnya 30,79. Pada tahun 2020 ini current ratio dinyatakan sehat karena rasionya lebih dari 2. Nah, sedangkan pada tahun 2019 dinyatakan sehat karena rasionya lebih dari 2 juga. Kenapa? Karena total aktiva lancarnya itu sebesar 89.775.985.358 rupiah dibagi dengan 2.999.150.478 rupiah. Hasilnya adalah 29,96 dinyatakan sehat. Sedangkan pada tahun 2018 current rasionya itu sebesar 90.025.590.626 rupiah dibagi dengan total hutang lancarnya itu 2.826.856.489 rupiah dibagi total aktiva lancar dibagi dengan total hutang lancarnya itu mendapatkan hasil 31,84. Pada tahun ini current rasionya juga dinyatakan sehat karena rasionya lebih dari 2. Pada bagian B, cash ratio. Rumus dari cash ratio itu cash plus bank atau giro dibagi dengan hutang lancar. Nah, syarat dari cash ratio baik jika sama lebih besar 50%. Pada tahun 2020 cash ratio kas atau bank gironya itu sebesar 85.300.171.783 dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 2.898.426.040 rupiah. Nah, hasilnya ini kas atau bank giro dibagi hutang lancar yaitu hasilnya 29,42. Nah, ini dikalikan 100. Hasilnya 2094%. Pada tahun 2020 cash ratio dinyatakan sehat. Mengapa? Karena nilainya lebih besar dari 50%. Sedangkan pada tahun 2019 cash rasionya itu bernilai sebesar 85.300.171.933 rupiah dibagi dengan 2.898.426.040 rupiah. Hasilnya ini kan dibagi, jadi hasilnya 29,42 dikali dengan 100, jadi hasilnya 2,942%. Nah, pada tahun 2019 ini cash rasionya dinyatakan sehat juga karena mengapa? Karena nilainya lebih besar dari 50%. Sedangkan pada tahun 2018 cash rasionya itu sebesar 85.300.171.853 rupiah dibagi dengan 2.826.856.489 rupiah.
ini dibagi hasilnya sama dengan 30,17. 30,17 ini dibagi dengan 100, jadi hasilnya 3,17%. Pada tahun 2018 ini kas rasio dinyatakan sehat. Mengapa? Karena nilainya juga lebih dari 50%. Sedangkan pada nomor 2, rasio solvabilitas. Ada yang pertama itu debit to asset ratio. Rumus dari debit to asset ratio yaitu total hutang dibagi total aset. Syarat debit rasio baik bila nilai rasio maksimum 40%. Pada tahun 2020 debit aset rasionya itu total hutangnya sebesar 14 kuadriliun 816 triliun 252 miliar 82 juta 979.053 rupiah dibagi dengan 89 miliar 372 juta 379.327 rupiah. Total hutang ini dibagi dengan total aset ini hasilnya sama dengan 165.781,10 rupiah. Ini dikali 100, jadi hasilnya 16.578,10 rupiah dikali 100 lagi, jadi hasilnya menjadi 1.657.810 rupiah per sen. Nah, pada tahun 2020 ini debit asetnya dinyatakan sehat karena melebihi dari syaratnya yaitu 40%. Sedangkan pada tahun 2019 debit aset rasionya itu sebesar 14 kuadriliun 816 triliun 252 miliar 616 juta 189.970 rupiah dibagi dengan 89 miliar 907 juta 178.677 rupiah. Ini dibagi juga jadi hasilnya 164.794,99 rupiah. Dikalikan 100 hasilnya sama dengan 771.479,49 rupiah dikali 100 lagi. Hasilnya 71.647.949%. Nah, pada tahun ini debit asetnya dinyatakan sehat karena melebihi dari 40%. Sedangkan pada tahun 2018 debit aset rasionya itu sebesar 14 kuadriliun 816 triliun 252 miliar 446 juta 890.870 rupiah dibagi dengan 90 miliar 26 juta 162.702 rupiah. Hasilnya yaitu 164.572,17 rupiah dikali dengan 100 hasilnya 16.457,71 rupiah dikali lagi dengan 100 hasilnya 1.645,771%. Pada tahun 2018 ini debit aset rasionya dinyatakan sehat juga karena sudah melebihi dari 40%. Nah, sedangkan bagian B-nya debit to equity ratio. Rumusnya itu total hutang dibagi ekuitas. Pada tahun 2020 debit equity-nya itu total hutangnya sebesar 7 kuadriliun 408 triliun 127 miliar 272 juta 959.052 rupiah. Total hutangnya itu dibagi dengan
nilai ekuitasnya sebesar Rp703.734.672. Ini dibagi hasilnya 10.041,72 dikali 100 hasilnya 1004,172 dikali 100 lagi hasilnya 100.417,2%. Pada tahun 2019 debit ekuisinya itu 740 kuadriliun 812 triliun 780 miliar 617 juta 22.009 rupiah dibagi dengan 658 juta 864.539 rupiah. Total hutangnya juga dibagi dengan ekuiditasnya sebesar 11.244,80 dikali 100 hasilnya 1.124,480 rupiah dikali 100 lagi hasilnya 112.448.000%. Pada tahun 2018 debit ekuisinya yaitu sebesar 740 kuadriliun 812 triliun 763 juta 687.669 rupiah dibagi dengan 638 juta 225.906 rupiah dibagi hasilnya 1.160.737,5 dikali 100 hasilnya 173.750.000 rupiah dikali 100 hasilnya 11.607,375%. Nomor 3, hitung rasio profitabilitasnya. Yang pertama, return on asset. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Syarat keduanya dinyatakan baik jika nilai rasionya lebih besar dari 40%. Pada tahun 2020, return asetnya itu sebesar laba bersihnya itu sebesar 387.776.212 rupiah. Total asetnya yaitu 89.372.379.327 rupiah. Ini laba bersih dibagi total aset hasilnya 0,004 dikali 100 hasilnya 0,4%. Pada tahun 2020 return asetnya dinyatakan baik karena rasionya sama 40%. Sedangkan pada tahun 2019 return asetnya sama dengan 342.162.966 miliar dibagi 89.999.178.677 rupiah. Ini dibagi jadi hasilnya 0,003 dikali 100 hasilnya 0,3%. Pada tahun 2019 return aset dinyatakan tidak baik. Kenapa? Karena nilai return aset tidak memenuhi syarat yang diberikan. Pada tahun 2018 return asetnya itu sebesar 358.059.920 dibagi 90.167.702 rupiah. Ini dibagi hasilnya 0,003 dikali 100 hasilnya 0,3%. Pada tahun 2018 ini dinyatakan tidak baik karena tidak memenuhi syarat. Bagian B, return of equity.
Rumus dari return of equity itu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Pada tahun 2020 return of equity-nya itu laba bersihnya 30, laba bersih setelah pajak yaitu 36.242.000 rupiah dibagi 349.958.460 rupiah. Hasilnya 0,10 dikali 100 yaitu sama dengan 10%. Return of equity-nya itu tidak baik karena kurang kecil dari 40%. Pada tahun 2018 return of equity-nya itu 377.058.868 rupiah dibagi 10.662.002 rupiah. Hasilnya 35,36 kali 100. Hasilnya 3,536%. Nah, di sini keterangannya dikatakan tidak sehat karena rasionya lebih besar dari 40%. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.